Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 12. Namun sebelum memulai pembahasan materi, mari bersama-sama kita mengawali pertemuan ini dengan membacakan Gata Nama Kara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawatang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Nakmasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nakmami. Namo Buddhaya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang praktek hidup penuh kesadaran. Cobalah Ananda duduk dengan rileks, sadari dalam batin keluar masuknya napas. Menyadari napas masuk, menyadari napas keluar, menyadari napas masuk, menyadari napas keluar. Tahukah Ananda, meditasi tidak hanya sekedar duduk diam, mata dipejamkan, kaki di pangkuan dan disilangkan. Namun meditasi lebih kepada pengembangan batin. Dan meditasi pengembangan batin ini dapat dilakukan setiap saat dalam setiap aktivitas sehari-hari kita. Melakukan hidup berkesadaran bukan sesuatu yang sulit. Yang sulit adalah praktek menyadari segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami setiap saat, karena kita selalu sering lupa dan lupa lagi. Buddha memberikan cara yang praktis untuk dapat melaksanakan atau melatih meditasi hidup penuh kesadaran. Baik, kita langsung bahas tentang pengertian meditasi penuh kesadaran. Pengertian meditasi sesungguhnya telah mengalami pergeseran yang awalnya berasal dari kata bawana yang artinya adalah pengembangan batin. Teknik meditasi penuh kesadaran yang asli hanya berasal dari ajaran Buddha, yaitu Vipassana Bhavana atau teknik meditasi penuh kesadaran atau pengembangan batin. Berikut tentang teknik hidup penuh kesadaran. Praktek tentang hidup berkesadaran ini dapat dilakukan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Contoh misal, praktek hidup penuh kesadaran saat makan dan minum. Praktek penuh kesadaran saat kita akan tidur dan bangun tidur. Saat kita sedang bertelepon. Dan saat sedang meditasi, gerak penuh kesadaran. Tentunya tidak akan sulit, karena di sini kita diharapkan dapat menyadari setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, menyadari dengan penuh kesadaran, dengan batin kita. Seperti yang tadi Miss Nur katakan, menyadari saat kita sedang makan dan minum. Kemudian menyadari saat kita menjelang tidur dan bangun tidur. Menyadari saat kita sedang bertelepon, kepada siapa kita telepon, kemudian kata-kata apa yang pantas yang harus saya katakan, dan
juga menyadari saat kita melakukan praktek meditasi gerak penuh kesadaran. Dan jika ini kita lakukan setiap saat, maka setiap aktivitas yang kita lakukan penuh dengan kesadaran. Dan tidak hanya 4 hal tersebut, apapun yang kita lakukan dapat kita sadari gerak-geriknya, maupun kita dapat menyadari gerak-gerik dari batin itu sendiri. Baik, dan Miss Nur ambil satu contoh, yaitu perenungan saat sebelum makan. Perenungan saat sebelum makan dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Adapun contoh renungannya Miss Nur akan bacakan sebagai berikut. Makanan ini merupakan pemberian seluruh alam semesta, bumi, langit, dari berbagai hasil kerja keras. Semoga kami makan dengan penuh kesadaran dan rasa terima kasih. Semoga kami dengan penuh kesadaran dapat mengenali makanan dan mengubah bentuk-bentuk pikiran yang tidak bajik, keserakahan, dan kami belajar untuk makan dengan kewajaran. Semoga makanan ini dapat meredakan rasa lapar, memberi kekuatan jasmani dan kesehatan, sehingga membawa kehidupan kami lebih berguna dan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan Anda pun bisa membaca dari buku PDF yang Miss Nur sudah share di @modo. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktek meditasi penuh kesadaran saat makan dan minum, saat telepon, saat bangun tidur maupun mau tidur, dan saat meditasi gerak penuh kesadaran, Ananda silakan baca materi dan buku PDF kalian masing-masing agar kalian dapat mengetahui lebih detail lagi tentang teknik-teknik hidup penuh kesadaran. Dan berikutnya kita bahas tentang manfaat dari meditasi penuh kesadaran atau praktek hidup penuh kesadaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari melaksanakan praktek hidup penuh berkesadaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menuntun diri untuk dapat hidup selaras dengan alam. Meningkatkan pengendalian diri dan keseimbangan dalam kehidupan. Mampu mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mampu meningkatkan kesehatan, mampu mendorong racun untuk keluar dari dalam tubuh, mengatasi masalah keseimbangan energi dalam tubuh, mengembangkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, mengatasi gangguan tidur agar kualitas tidur menjadi lebih baik, membuat hidup lebih rileks dan pikiran menjadi lebih jernih. Kita lebih dapat memahami diri kita sendiri, menjadikan diri kita lebih peka, kemudian mengurangi kecemasan dan penyesalan di masa lalu, meningkatkan perhatian dan konsentrasi, dan yang terakhir, membantu pola pikir yang sehat. Baik, demikianlah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, dan Ananda harus mempelajari materi ini kembali di
buku pelajaran Ananda dan juga di materi yang sudah Miss Nur bagikan di Edmodo. Dan setelah ini Ananda mohon kerjakan tugasnya dengan baik, upload tugas tepat pada waktunya. Dan akhir kata dari pembelajaran ini, mari bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.